Perkenalkan, saya Aksan sebagai bapak. Saya Indah Arin sebagai perawat 1. Saya Ida Devi sebagai kameramen. Saya Aulia Nurliana sebagai perawat 2. Saya Satu Punaksari sebagai editor dan narator. Saya Aurimi Aprilia sebagai anak pertama. Saya Yama Kurnia Kurama sebagai ibu. Saya Helmi sebagai anak kedua. Suatu hari, di sebuah desa Mugirjo, sedang terjadi diskusi tentang penanganan penyakit tuberkulosis, dikarenakan ada data hasil kerja yang menunjukkan bahwa ada salah satu anggota keluarga yang terjangkit penyakit tuberkulosis. Benar, ada data yang menunjukkan kejadian tuberkulosis di daerah cakupan kita. Benar Bu, saya kira memang penyakitnya itu menunjukkan kalau itu kena penyakit tuberkulosis. Apakah sudah dikaji secara komprehensif? Belum semua Bu, karena kemarin saya mengkajinya, saya lihatnya secara sekilas saja Bu. Baik, kalau begitu kita jadwalkan besok untuk melakukan pengkajian secara langsung kepada keluarga tersebut ya. Baik Bu. Kalau begitu saya cukupkan atensinya, kita lanjutkan besok untuk melakukan pengkajiannya ya. Baik Bu. Setelah selesai berdiskusi, para perawat pun pulang dari tempat kerjanya. Keesokan harinya, para perawat pun berkumpul di Puskesmas Mugirjo dan melakukan persiapan sebelum berangkat ke tempat tujuan. Apakah sudah dipersiapkan semuanya? Alhamdulillah sudah siap semua Bu, kita tinggal berangkat saja. Baik, kalau begitu sebelum kita berangkat, berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Setelah selesai berdoa, para perawat pun langsung pergi ke tempat tujuan. Sebelum tiba di rumah keluarga Ilma, para perawat melihat kondisi di sekitar lingkungan rumah keluarga Ilma. Apakah benar ini dengan rumahnya Ibu Ilma? Iya Bu, benar. Oh ya baik, ayo kita masuk. Baik Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perlu apa ya? Kami dari perawat Mugirjo, Bu, Puskesmas Mugirjo. Oh ya, silakan masuk dulu ya. Iya. Baik, Ibu. Terima kasih. Permisi ya Bu. Sebelumnya perkenalkan, saya Indah dan ini rekan saya Auria. Di sini kami perawat dari Puskesmas Mugirjo akan melakukan pengkajian tentang kesehatan untuk keluarga ibu. Apakah ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya memerlukan waktu 30 menit. Baik, apakah bisa saya mulai pengkajiannya Bu? Iya, bisa. Apakah benar dengan Ibu Ilma? Iya, dengan saya sendiri. Baik. Baik Bu, sebelumnya kita mulai ya. Saya ingin bertanya kepada Ibu, bahasa sehari-harinya Ibu itu apa ya? Saya menggunakan bahasa Indonesia. Baik, jadi kita pakai bahasa Indonesia saja ya Bu? Ya. Baik, saya tanya kembali ya Bu. Untuk jalan ke Puskesmas itu berapa kilometer ya Bu kira-kira? Kira-kira 10 km, Bu. Oh, 10 kilometer ya Bu. Kalau transportasinya biasanya pakai apa Bu? Pakai motor. Oh. Kalau boleh tahu Bu, umur Ibu berapa ya? 32 tahun. Baik Bu, kalau boleh tahu agama Ibu apa ya dan suku Ibu? Agama saya Islam, sukunya Jawa. Kalau untuk hubungan dengan keluarga Ibu apa baik-baik saja Bu, kalau boleh tahu? Iya, baik-baik saja. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah baik, Suster. Oh ya. Baik Bu, kalau hubungan dengan tetangga gimana Bu? Alhamdulillah baik juga. Oh, baik ya Bu ya. Saya akan bertanya lagi sama Ibu. Maaf Bu, sebelumnya nama lengkap Ibu siapa ya? Nama saya Ilma Kulfiatur Rahma, biasa dipanggil Ilma. Kalau boleh tahu nama suami Ibu siapa? Ahitna Nur Abdul Aziz. Umurnya berapa ya Bu? Suami saya 34 tahun. Oh, masih. Ibu tinggal di rumah dengan siapa saja ya Bu? Saya tinggal dengan 2 anak saya yang berumur 10 tahun dan sekarang masih SD, dan ada lagi yang berumur 8 tahun masih SD juga. Lalu saya tinggal sama suami saya juga. Tapi suami saya lagi bekerja saat ini. Kalau boleh tahu Bu, anaknya itu perempuan atau bagaimana? Ada yang perempuan dan ada yang laki juga. Oh, oke. Kalau boleh tahu, iya nggak tahu. Kalau boleh tahu, suami Ibu kerja di mana ya? Suami saya yang tidak tetap pekerjaannya suster di rumah. Oh, begitu ya. Kalau Ibu sendiri selain ibu rumah tangga, pekerjaannya ada lagi nggak Bu? Tidak ada. Baik, saya akan bertanya mengenai keadaan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Keadaan suami dan anak saya sehat-sehat aja, tapi saya sendiri mempunyai keluhan.
Keluhan yang Ibu rasakan saat ini seperti apa ya, Bu? Berat badan saya menurun. Terus kalau menjelang pagi, saya selalu batuk. Dan seminggu yang lalu, batuk saya itu keluar darah. Dan saya sering merasakan demam. Gitu ya. Nafsu makan Ibu bagaimana saat ini, Bu? Dari 1 tahun yang lalu, nafsu saya tuh selalu menurun. Kayak nggak suka makan sekarang. Oh, iya. Terus biasa sakit. Apakah Ibu saat ini merasakan sesak nafas? Iya, saya sesak ya sekarang. Apakah Ibu sedang mengandung, Bu? Iya, saya mengandung 3 bulan. Baik Ibu, terima kasih telah menjawab pertanyaan saya tadi ya Bu. Jadi saya simpulkan kalau dilihat dari tanda dan gejala Ibu saat ini, Ibu kemungkinan menderita TBC atau tuberkulosis. TBC itu apakah berbahaya? TBC itu suatu penyakit bakteri yang menular yang bertanda serius Bu, yang terutama mempengaruhi paru-paru Ibu. Apakah itu bisa menularkan ke anak saya dan suami saya? Iya benar Bu, jadi selain bisa membahayakan keluarga Ibu, bisa juga membahayakan tenaga sekitar Ibu. Jadi mohon maaf sebelumnya suami Ibu pernah mengetahui kalau Ibu sedang sakit? Tidak tahu. Saya tidak mau memberitahunya sih, soalnya takut menambah beban pikiran suami saya. Iya Bu, jadi ini penyakit Ibu, penyakit serius yang bisa membahayakan Ibu. Tapi Bu, suami saya tidak memiliki pekerjaan tetap dan saya tidak mempunyai uang untuk melakukan pengobatannya. Apakah Ibu ada BPJS untuk berobat? Tidak ada. Apakah Ibu saat ini mengkonsumsi obat? Iya Bu, tapi hanya obat di warung-warung, itu juga untuk meredakan gejala seperti demam dan batuk saya saja. Jadi jika Ibu mau bisa mengurus BPJS ya untuk meringankan beban pengobatan Ibu nanti, dan masalah ini harus didiskusikan dengan suami Ibu juga karena kemungkinan yang kontak erat dengan Ibu bisa tertular juga. Nah jadi ketika suaminya tahu bisa dilakukan pengobatan segera mungkin, dan anak dan suami Ibu bisa segera dilakukan pemeriksaan sedini mungkin juga Ibu. Baik, begitu ya Suster. Nanti Ya. saya akan memberitahu suami saya dan mendiskusikan masalah ini. Baik Ibu, karena di dalam keluarga itu harus ada keterbukaan ya Ibu. Jadi kalau Ibu ada masalah jangan disimpan sendiri, harus didiskusikan dengan suami Ibu ya. Baik, Suster. Baik Ibu, mungkin cukup dulu sampai di sini. Sebelum saya akhiri, apakah Ibu ada yang ditanyakan? Tidak ada, sudah cukup. Baik Ibu, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, kami pamit dulu ya Bu. Nanti 3 hari lagi kami ke sini untuk melakukan pengkajian ulang. Dan kalau bisa suami Ibu nanti ada di rumah ya, biar kita lebih enak untuk mendiskusikan masalah kesehatan Ibu ini. Terima kasih ya Ibu. Iya. Terima kasih kembali ya Suster. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ayo Bu, silakan masuk Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik Bapak, sebelumnya perkenalkan saya Indah dan ini rekan saya Oria. Kami dari perawat Puskesmas Mugiorejo. Di sini saya akan melakukan pengkajian lanjutan kepada keluarga Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia Ibu. Baik Bapak, bisa dipanggilkan dulu ibunya dan anak-anaknya sekalian ya Pak, biar nanti kita enak melakukan pengajian dan sekaligus pemeriksaannya. Baik Ibu, sebentar ya saya panggilkan ibunya ada di dapur. Baik Bapak, ya. Di sini. Iya Pak. Baik Ibu, sini ada Ibu perawat mau periksa. Dek, sini Dek. Duduk sini. Ini ada satunya main game terus. Suster. Iya, bisa di ada apa gamenya? Baik, sudah berkumpul keluarga Bapak Ahid ya di sini. Iya. Saya di sini memakan waktu 30 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, saya mulai pengajiannya Pak. Iya. Baik, jadi begini Bapak, 3 hari yang lalu kami sudah datang ke sini dan berbincang dengan Ibu Ilma mengenai masalah kesehatan Ibu, Bapak, dan anak-anak Bapak. Sebelumnya mohon maaf ya Pak, apakah Ibu Ilma sudah bercerita sama Bapak? Dia sudah kemarin ada cerita, dia ngasih tahu bahwa dia menderita TBC. Dan saya kira kemarin tuh 1 tahun lalu itu cuma batuk biasa saja, ternyata si istri saya menderita TBC. Iya Pak, jadi saya jelaskan ulang ya Pak, TBC itu suatu penyakit bakteri menular yang berpotensi serius, yang terutama mempengaruhi paru-paru. Ya. Apakah penyakit ini bisa disembuhkan, Sus? Bisa Pak, namun penyakit TBC ini pengobatannya cukup lama dan Ibu harus menjaga jarak, dan kalau batuk keluar darah atau dahaknya itu jangan sembarangan membuat dahak Pak. Jadi harus disiapkan tempat khusus yang buat taruh dahaknya itu Pak. Terus bagaimana dengan saya dan anak-anak saya, Bu? Karena kan kita tinggal satu rumah. Apakah kita bisa terinfeksi TBC juga? Jadi untuk Bapak dan anak-anak juga harus melakukan pemeriksaan ini ya Pak,
Contohnya seperti tes tuberkulin untuk mengetahui keadaan bapak, ibu, anak-anak terpapar TBC atau tidak. Seperti itu, Pak. Tapi saya tidak punya biaya sus buat berobat ke rumah sakit ataupun ke klinik. Baik, Pak. Kemarin sudah saya sarankan kepada Ibu Ilma untuk melakukan pengurusan BPJS agar keluarga Bapak dapat melakukan pemeriksaan secara gratis, Pak. Seperti itu, Pak. Baik sus, nanti akan saya urus. Baik, Pak. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan di Bapak dan keluarga Bapak ya. Iya. Bapak tidak usah khawatir. Pemeriksaan TV ini gratis, Pak. Tidak memungut biaya sedikit pun. Oke, baik sus. Baik, saya mulai ya, Pak. Iya. Baik, Pak. Saya di sini sudah melakukan pemeriksaan TV. Selanjutnya kita mulai yaitu untuk mengukur tinggi badan dan berat badan ya, Pak. Saya mulai dari Bapak badan ini, Pak. Baik, untuk pemeriksaan TV-nya sudah selesai ya. Sekarang kita fokuskan pada Ibu Ilma. Jadi saya dengan anak boleh pulang sus. Iya, boleh, Pak. Silakan. Ibu Ilma bisa di sini. Ada sus. Dadah. Makasih ya, Dek. Baik, saya akan melanjutkan pemeriksaan khusus untuk Ibu ya. Kira-kira waktunya sekitar 20 menit, apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan khusus untuk Ibu ya. Tadi sudah diperiksa untuk tekanan darah nadinya, saya bersedia ya. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan khusus untuk Ibu ya. Langsung saja, saya berdua Ibu. Ya, untuk sadarnya Ibu normal, biasanya normal. Tekanan darahnya tadi sudah dicek 70, nanti 68. Dan tadi suhunya 38,5. Itu menyenangkan sangat. Lalu untuk sirkulasi atau cairan, tidak ada masalah Ibu ya. Sebenarnya, mohon maaf itu bisa dibuka maskernya. Ini pertama buka, tajamnya, ujungnya juga buka. Terus untuk matanya, kelihatan cukup Ibu. Hidungnya juga kering. Apakah Ibu sering merasa pusing? Iya, sering susah. Oh iya. Berminyak juga ya Bu? Iya. Oh, Kalinya susah. ayam kari. Lalu saat bernapas itu ada suara seperti lainnya juga atau enggak Bu? Iya, terkadang karena dengan itu susah. Jadi, lalu untuk kemampuan buang air kecil bisa sendiri ya, mandiri. Terus, oh ya Ibu, saat ini merasa sesak napas? Agak sesak itu ya? Terus untuk kemampuan BAB atau buang air besar bisa sendiri ya, mandiri. Ibu sehari itu BAB berapa kali ya? 2 hari. 2 kali. Lalu Ibu apakah ada ABN? Iya. Tidak ada. Terus untuk BAB-nya itu susah atau normal? Baik. Ibu bisa dibuka maksudnya, saya mau melihat dulu sini dulu. Bisa dibuka dulu Bu. Oh ya. Baik. Lalu selanjutnya kebiasaan untuk makan dan minum bisa sendiri ya. Terus ada alergi makanan atau minuman Ibu? Tidak ada. Tidak ada. Baik, selanjutnya saya mau memeriksa kekuatan otot Ibu. Tangan Ibu bisa digerakkan, keduanya. Ini ya. Itu saja. Ya. Selanjutnya untuk fungsi penglihatan, tidak ada masalah ya Bu untuk matanya? Ada. Terus, Tapi Bu nggak pernah kan ya? ada juga melihat cara dia ya. Jelas konsisten. Untuk kedengaran, tidak ada masalah. Ya, dengar tidak ada masalah. Gimana Ibu, apakah ada masalah? Tidak ada. Untuk kulit Ibu, apakah ada lesi atau bekas gitu? Tidak Tidak ada ya. Baik Ibu, saya lanjutkan ya. Untuk Ibu,
ketika sudah tahu penyakit ibu ini, apa yang ibu rasakan? Cemas, takut? Iya. Lalu untuk komunikasi dan budayanya interaksi dengan keluarga ibu bagaimana hubungannya? Baik. Alhamdulillah. Untuk komunikasi gimana ibu? Sempat terhambat sih karena saya kemarin nggak mau jujur dan kurang terbuka sama suami saya. Oh ya, baik. Jadi untuk selanjutnya lebih terbuka lagi ya bu dengan suami, jadi jangan disimpan sendiri. Jadi bu, untuk tidur dan istirahat gimana ibu ketika ingin tidur susah atau gampang ibu bisa mudah ya. Baik, untuk waktu tidurnya dari jam berapa sampai jam berapa bu? Saya biasanya tidur jam 8 malam, terus bangunnya jam 5 siang. Oh itu pasti ya bu atau bisa berubah-ubah gitu jam malam? Lebih sering pasti sih. Oh iya. Lalu ada bantuan obat ibu? Ada obat-obatan. Jadi belum pernah mendapatkan obat dari dokter gitu ya. Baik, untuk kebersihan diri bisa dibuka dulu ya maskernya ibu, saya mau mengecek kebersihan mulut dan gigi ibu. Bisa dibuka dulu tuh, yang bersih. Untuk makannya juga, boleh kan bu, untuk hidungnya, ya bersih aja. Terus kukunya, bersih ibu. Telinganya, ibu rutin membersihkan telinga? Iya. Oh ya, jadi bersih aja ya bu. Untuk rambut, ibu biasanya seminggu berapa kali kan? Seminggu 3 kali. Oh ya, berarti bersih aja ya ibu. Lalu untuk perawatan diri sehari-hari, mandi sendiri ya, masih kuat ya. Berpakaian juga sendiri ya bu ya, nggak dibantu ya. Rambut juga sendiri. Baik ibu, saya sudah menanyakan beberapa hal ke ibu mengenai kesehatan ibu. Saya lanjut lagi ya ibu ya. Nah di sini saya ingin menanyai tentang kondisi rumah ibu. Kondisi rumah keluarga Ahitna terlihat sederhana, tampak bersih, kondisi ruangan tertata rapi, sirkulasi udara tidak pengap, berdekatan dengan rumah tetangga lain. Ya. Untuk ventilasi di rumahnya ada berapa ya bu? Ada 6. Ada 6. Lalu untuk pencahayaan rumah cukup terang ya bu ya? Terang. Lalu untuk saluran pembuangan limbah apa ada ibu? Ada. Ada. Keadaan air bersih menggunakan sumur atau PDAM bu? Sumur. Oh ya. Keadaan airnya gimana ibu? Jernih, cuman ada terdapat jet ovennya. Ada. Untuk kondisi jamban ibu bagaimana? Menurut saya bersih-bersih aja sih. Terus juga saya punya pribadi, jadi nggak sama orang lain. Oh iya, jadi ya. Baik, apakah ada tempat sampah di rumah ibu? Oh, ada ya. Lalu untuk rumah ini milik sendiri atau gimana bu? Milik sendiri. Ya, milik sendiri. Lalu kira-kira ukuran luas bangunan rumah ini berapa bu? Kira-kira 10 kali 10. 10 untuk 4 orang ya bu tadi ya? Sama bapak, sama anak ibu. Baik. Jika ada ibu nifas, persalinannya ditolong oleh tenaga kesehatan. Ibu tidak ada nifas ya? Tidak. Kalau jika ada bayi memberi ASI eksklusif, tidak ada bayinya bu, mengandung. Lalu jika ada balita, menimbang balita tiap bulan. Ada ini timbang tiap bulan? Iya. Ada lagi deh ya. Baik ibu, selanjutnya saya akan mengkaji tentang PHBS di rumah tangga ibu ya. Nanti ibu cukup menjawab iya atau tidak. Sebelumnya PHBS itu apa ya suster? Ya, PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat di dalam rumah tangga ibu. Nanti ibu cukup menjawab iya atau tidak ya ketika saya memberikan pertanyaan ya. Baik, menggunakan air bersih untuk makan dan minum. Iya. Menggunakan air bersih untuk kebersihan diri. Iya. Air bersih ya. Lalu mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Melakukan pembuangan sampah pada tempatnya. Menjaga lingkungan rumah tampak bersih. Iya. Bersih. Lalu mengkonsumsi lauk dan pauk tiap hari. Tidak. Menggunakan jamban sehat. Iya. Membantah jentik di rumah sekali dalam seminggu. Tidak. Oh, tidak pasti ya. Lalu untuk konsumsi buah dan sayur setiap hari bu? Tidak. Oh, tidak ya. Apakah bapaknya tidak merokok di dalam rumah? Tidak. Untuk melakukan aktivitas setiap hari bagaimana bu? Iya. Tidak merokok di dalam rumah? Tidak ada ya bu. Baik ibu, saya sudah selesai melakukan pengajian.
Dan saya sudah mendapatkan data dari keluarga ibu. Selanjutnya saya akan menyimpulkan masalah kesehatan dari keluarga ibu dan bapak ya. Yang pertama itu ada masalah gangguan proses keluarga. Lalu yang kedua itu ada manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Dan ketiga, kesiapan peningkatan kopi keluarga. Nah, kira-kira dari masalah kesehatan ketiga ini, ibu dan sekeluarga pilih mana yang harus segera ditangani, Bu? Nah, saya pilih yang kedua, yaitu manajemen keluarga tidak efektif ya tadi. Oh ya, baik ibu. Jadi untuk itu saya akan menanyakan beberapa hal lagi ya ibu ya. Untuk kemampuan keluarga mengenal masalah kesehatan yang dialami bagaimana ibu? Saya tidak terlalu mengerti tentang penyakit TBC ini, dan saya baru tahu setelah kemarin itu menjelaskan kepada saya, jadi saya agak ada gambaran sedikit tentang TBC ini. Oh iya baik. Terus itu saya juga tidak tahu kalau penyakit TBC ini ternyata bisa menularkan ke orang lain, ke anak ataupun ke tetangga gitu. Oh iya baik. Baik ibu, mungkin untuk membahas lebih lanjut bisa dipanggilkan bapaknya dulu ya ibu, supaya kita bisa diskusi lebih enak. Bentar ya sebentar. Iya bu. Pak, keluar dulu Pak. Jadi saya lanjut sekarang ya bapak ibu. Selanjutnya, lalu bagaimana untuk ibu dan sekeluarga mengambil keputusan yang tepat untuk perawatan ibu selanjutnya? Kita kemarin saya sudah berdiskusi sama suami saya, dan saya berniat dan keluarga saya untuk mengurus BPJS. Karena kan pengobatannya itu cukup mahal ya, Iya. dan keluarga saya tidak mampu buat melakukan pengobatan itu, apalagi pengobatan TBC ini cukup lama dan pastinya membutuhkan waktu biaya yang lama juga. Iya, betul. Baik, saya lanjut ya bapak ibu. Lalu bagaimana kemampuan keluarga untuk merawat anggota yang sakit bapak? Baik ibu, saya akan mengusahakan semaksimal mungkin apa yang telah ibu sarankan kepada saya untuk merawat keluarga saya, seperti menyiapkan tempat tahan untuk istri saya Iya. dan memakai masker. Insya Allah akan saya lakukan semaksimal mungkin. Baik, bapak saya akan melanjutkan pertanyaannya ya. Lalu bagaimana kemampuan keluarga untuk memodifikasi lingkungan rumah bapak? Ya, untuk sementara mungkin saya dan anak-anak tidur di satu kamar dan ibu mungkin bisa tidur sendiri untuk sementara sampai penyakitnya bisa sendiri. Saya lanjutkan ya Pak. Lalu bagaimana kemampuan keluarga untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan bapak? Kalau untuk itu karena kemarin istri saya cuma batuk dan demam biasa, jadi saya tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan, hanya membeli obat-obatan biasa di warung saja dulu. Oh iya. Oh baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah menjawab semua pertanyaan saya ya. Jadi saya simpulkan untuk tingkat kemandirian keluarga Bapak dan Ibu yaitu masuk ke tingkat kemandirian pertama. Alasannya karena Bapak sudah menerima kami sebagai petugas puskesmas dan menerima pelayanan kesehatan sesuai dengan yang direncanakan ya Bapak. Baik, terus Baik, untuk Bapak dan Ibu, kami sudah selesai melakukan pengajiannya dan kita sudah selesai mendiskusikan masalah kesehatan Ibu dan keluarga. Jadi, Bapak dan Ibu bisa segera diterapkan ya, karena ini untuk kepentingan Ibu dan keluarga juga, dan juga menyangkut tetangga-tetangga sekitar juga yang pernah kontak dengan Ibu ya. Baik, Bapak dan Ibu, kami sudah selesai melakukan pengkajiannya dan sudah selesai mendiskusikan masalah keluarga Ibu dan Bapak tentang kesehatan tadi ya. Jadi kalau bisa segera diterapkan karena ini menyangkut kepentingan Ibu dan keluarga, lalu untuk tetangga sekitar juga yang pernah kontak dengan Ibu. Jadi bisa segera dilakukan pemeriksaan lebih mungkin ya. Baik, mungkin sebelum kami akhiri, apakah ada yang ditanyakan dari Bapak dan Ibu? Ya. Baik, kalau tidak ada, terima kasih ya Bapak dan Ibu sudah menerima kami dan sudah
jujur menyampaikan masalah keluarga Bapak dan Ibu. Mungkin kami pamit ya Ibu. Terima kasih. Terima kasih ya, Suster. Iya, sama. Anak-anak, saling dulu. Ah, susternya mau pulang, saling dulu. Iya. Salam dulu ya, Dek. Iya. Nanti aja dulu. Assalamualaikum. Ya. Iya. Iya. Sekian video pengkajian dari kelompok 5. Terima kasih telah menyaksikan.